hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang besar. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh berada dalam hadirat Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan untuk menikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, sebab Tuhan yang terindah. Haleluya Yesus. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, saya lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut,
Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ya bersyukur Tuhan. Yesus yang termanis, jiwaku, ku cinta Yesus yang termanis, Yesus yang Sekali lagi kita mau angkat tangan kita dan menyatakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, Yesus yang Haleluya Tuhan Maha Besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada hal di dunia ini yang lebih indah daripada Yesus. Hanya Kau yang terindah Tuhan. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang memperindah hidup kami. Sekalipun dunia boleh merendahkan kami, tapi kami percaya di hadapan Tuhan kami semuanya juga berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memilih kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat sore hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami mau beribadah bersama Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan, kami mau memuji kebesaran Tuhan, kami mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau mendapatkan penguatan yang baru, kami mendapatkan sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan terkhusus untuk para jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan, supaya dalam perjalanannya sampai ke tempat ini boleh tiba dengan selamat Tuhan, dan tak kurang suatu apapun. Kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau lebih lagi menyadari bahwa kita semua lebih daripada pemenang. Setiap masalah boleh ada, tapi percaya ketika kita bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang. Haleluya.
dan kita diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik malam hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara atas kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dialah Yesus penolong yang setia, yang mengerti segala kebutuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Karena dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman kita mau katakan bahwa Kristus adalah penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya. tetap percaya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan dan berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bahwa Tuhanlah penolong dan sahabat kami. Bahkan Tuhan adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Kristus cukup bagiku. Itu yang kami boleh yakini dan imani Tuhan. Kami boleh alami masalah, kesulitan, persoalan, tapi apapun yang terjadi, Kristus tetap cukup bagi kami. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kami, menolong kami untuk melewati semua musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan, disukakan. Sementara kami membuka telinga, buka hati untuk terima firman. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami menangkap firman dengan baik. Dan Roh Kudus berkaryalah seluasa mungkin agar kami mampu mengerti, memahami. Bahkan kami digerakkan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar, dan nama Tuhan saja yang diagungkan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan menempati kursi yang sudah disiapkan dan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan masuk ke minggu yang ketiga. Sebelum minggu yang keempat besok akan ditutup oleh tamu. Ya, ada seorang tamu minggu depan, tapi minggu ini akan saya lanjutkan materi kita di bulan September dengan tema Kristus adalah kekuatan. Yang siap terima firman boleh angkat tangannya? Iya, boleh atur nafas dulu. Tadi rotok ngos-ngosan gitu ya. Atur nafas untuk kita terima firman. Sebelum kita masuk, saya review seperti biasa. Saya ingatkan materi-materi yang kemarin ya. Waduh, Bapak Ibu masih kelihatan enggak ya? Agak ya, saya akan bantu untuk, atau warnanya bisa nggak diganti? Bisa nggak warnanya diganti untuk mungkin jadi bukan warna biru tapi warna apa gitu ya. Baik, saya review sambil Mas Nunus akan utarakan. Review minggu yang pertama bahwa kekuatan yang menentukan kualitas hidup kita sudah sepakati bukan kekuatan jasmani melainkan kekuatan rohani. Banyak orang badannya hebat, badannya sehat, kekar, six pack Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kan one pack ini ya. Badannya bagus, tapi ternyata rohnya menderita. Ternyata psikisnya, rohaninya sakit. Sehingga banyak orang badannya bagus, sehat, tapi dengan begitu mudahnya menyerah dalam kehidupan. Begitu mudahnya mereka mengakhiri hidup mereka. Kenapa? Karena kekuatan rohaninya minim. Wih, mana tadi yang lain? Lanjut Mas. Oke. Saya mau nge-review, jadi ini harus dimunculkan Mas Nunus ya. Baik. Yang kedua, reviewnya. Oke. Bahwa latihan, sebentar, saya aja yang menggerakkan dari sini. Ya. Latihan kekuatan rohani itu, kekuatan yang dari Kristus itu justru terjadi di masa-masa di mana proses menyakitkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kekuatan jasmani dilatih dengan berolahraga jasmani, maka kekuatan rohani dilatih dengan olahraga rohani, yaitu permasalahan kehidupan, tantangan, fase-fase yang berat itu menjadi arena latihan kita. Yang ketiga, kekuatan dari Kristus itu diberikan saat ini dan juga terus-menerus. Terus-menerus. Kalau tadi pagi Mas Nunus sampaikan di ibadah raya pos pelayanan Solo Selatan, tadi pagi yang khotbah Mas Nunus mengumpamakannya seperti air yang dicurahkan, air yang dituangkan tetapi tidak pernah habis. Artinya air itu akan terus mengalir, gak ada putusnya. Kalau keran itu berarti dibuka terus, mancur, bahkan sampai penuh dia akan bludak terus. Saya tidak berbicara mengenai berkat-berkat finansial, tapi ini berbicara mengenai kekuatan rohani, stamina rohani, bahwa akan Tuhan mampukan kita terus-menerus. Sehingga tidak ada ceritanya orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan, nggak ada ceritanya orang yang kekuatan rohaninya kuat itu menyerah dalam kehidupan, itu nggak ada ceritanya. Orang yang dekat sama Tuhan itu akan semakin kuat dan tetap bisa bertindak, kata kitab Daniel. Orang yang kenal Tuhannya akan tetap kuat dan tetap bisa bertindak. Tapi banyak orang yang rohaninya gak kuat, sehingga ketika ditimpa masalah hancur, atau ketika hidupnya berkelimpahan juga hancur. Kenapa? Karena kekuatannya tidak berasal dari Kristus.
Lalu review minggu kedua, bahwa menjadikan Kristus sebagai kekuatan dan kebanggaan kita yang paling utama. Bukan yang lain, bukan ketampanan, kekayaan, kepintaran, kesehatan, fisik yang bagus, ketampanan, kecantikan, karena semua akan pudar dan habis. Tapi yang menjadi kebanggaan utama kita adalah Kristus saja. Yang kedua, melepas semua kekuatan dan kebanggaan duniai dan menganggapnya itu sebagai sampah. Masih ingat ya minggu lalu, sampah itu kotoran tinja, skubalon. Itu artinya bahwa kotoran yang membusukkan, baunya nggak enak, dan tidak ada alasan sedikit pun yang bisa dinalar untuk mempertontonkan kotoran, nggak ada. Tidak ada satupun alasan yang dibenarkan untuk Bapak Ibu Saudara nunjukkan kotoran kepada orang lain. Tinja, kotoran itu nggak ada, karena itu adalah barang yang sama sekali tidak pantas untuk dipertontonkan. Sama halnya dengan kekuatan dan kebanggaan duniawi itu, tidak ada satupun yang pantas dipertontonkan, karena kita menyadari bahwa ini semua karena Kristus saja. Dan yang ketiga, kita mensyukuri menghidupi kebenaran yang Allah berikan, bukan kebenaran yang kita bangun. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, sehingga banyak orang Kristen mencoba untuk membangun kebenaran dirinya dengan beribadah rajin. Tidak ada yang salah dengan ibadah rajin, justru itu adalah hal yang baik. Tapi kalau ibadah rajin ini dilakukan dengan motivasi yang keliru, maka akan ada waktunya, ada saatnya Bapak Ibu Saudara akan merasa bosan, akan merasa capek ibadah rutin karena motivasinya salah. Banyak orang datang ibadah karena pengen hidupnya diberkati, betul enggak Pak ya? Banyak orang datang ibadah supaya masalahnya diselesaikan, betul enggak Mas Satrio? Banyak orang datang ibadah supaya dapat jodoh, amin Mas Satrio. Banyak kejadian seperti itu. Banyak orang datang ibadah tapi motivasinya keliru karena ingin mendapatkan sesuatu. Coba kita mau benahi dulu. Pikirkan baik-baik. Semestinya alasan kita datang beribadah bukan supaya dapat sesuatu, tapi karena kita sudah dapat sesuatu. Kalau kita ibadah untuk dapat sesuatu, nanti ketika pulang gak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara kecewa. Aku udah rajin pelayanan, rajin ibadah, tapi kok hidupku kayak gini terus. Padahal ibadah itu karena kita sudah dapat sesuatu. Dan sesuatunya ini bukan berbicara mengenai finansial, bukan mengenai hal duniawi. Sesuatunya ini adalah mengenai kebenaran yang Allah anugerahkan kepada seorang Daniel, seorang putri, seorang Adris. Dianugerahkan oleh Allah. Dibenarkan. Itu menerima grasi, amnesti, apapun itu namanya, yang betul-betul membebaskan seorang hukuman lepas. Itu kita. Sehingga kalau kita berpikir bahwa saya sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, semestinya ibadah itu bukanlah sebuah keharusan yang memaksa, tapi ibadah itu adalah sebuah kerinduan yang mendalam. Amin. Bayangkan kalau kita ketemu sama orang yang kita cintai gitu, ya, suami istri deh misalnya. Ini hubungan manusia. Makin mengenal pasangan, kita ngerti kejelekannya, tapi karena dasar cinta, kita tetap bisa menerimanya. Walaupun kita ngerti kejelekannya, tapi kita tetap bisa mencintai pasangan kita, karena kita sudah punya cinta sama dia. Saya kenal sama istri saya, awal-awal pacaran mungkin gak ngerti lah jelek-jeleknya apa. Begitu udah nikah, ternyata ngerti jeleknya kayak apa. Sama dengannya juga dengan istri saya dengan saya. Setelah nikah sama saya ngerti semua kejelekan, keburukan saya, tapi tetap bisa mencintai karena ada dasar cinta. Padahal ngerti kejelekannya. Nah sekarang apalagi sama Kristus Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, pernahkah di antara kita satu orang saja yang menemukan kejelekannya Kristus? Gak pernah, betul? Lalu kalau sama manusia yang kita tahu kejelekannya aja kita bisa menerima karena dasar cinta. Kenapa dengan pribadi Kristus yang tanpa cacat celah ini kita nggak semakin hari semakin terpesona? Itu problemnya. Lagu yang tadi dinyanyikan di awal-awal, Yesus yang termanis buat jiwaku. Mohon maaf saya tidak bermaksud menghakimi, tapi saya melihat choir di sini nyanyi lagu Yesus yang termanis. Kemungkinannya antara memang gak hafal lagunya, itu lagu lama sekali, mungkinnya tahun 60-70an mungkin Pak, Bu. Saya generasi 80-an masih bisa ngerti. Bu Artini tahu lagu itu ya Bu ya? Tahu, tapi generasi 2000-an mungkin lagu apa gitu kan, gak ngerti. Tapi bagi orang saya anak kelahiran tahun 80-an, tapi anggaplah kita gak ngerti lah lagu itu. Tapi lirik lagu itu kalau kita mau dengar dan selami, gak ada harusnya cuman diam.
bisa mas, mbak. Karena Yesus itu habis kata-kata kita. Yesus yang dramatis. Kalau kita dapat pengorbanan dari seseorang aja kita bilang, wah so sweet. Bener? Kita ulang tahun ada yang bawain coklat sama bunga, cewek-cewek anak-anak muda pasti akan bilang, wah so sweet gitu. Kristus itu berikan nyawanya loh. Berikan nyawanya mati di kayu salib untuk seorang Eli yang gak pantas diselamatkan. Untuk seorang Daniel yang sampah ini, itu Kristus rela mati di kayu salib. Tapi kapan terakhir kali kita bilang sama Yesus? Seperti lagu tadi, Yesus yang termanis, Yesus so sweet. Itu yang jadi permasalahan banyak orang Kristen, akhirnya lupa betapa Kristus itu segala-galanya buat kita. Hari ini saya mau melanjutkan materi kita, tapi sebelumnya saya mau katakan begini. Tema kita adalah Kristus kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menerima kekuatan itu, hari ini saya mau ajarkan untuk hidup dalam kelemahan. Ya, supaya yang so sweet tadi, Kristus yang terutama itu, sungguh-sungguh bisa muncul dalam kehidupan. Jadi, kalau seminar di dunia, gimana caranya supaya bisa kuat, maka akan ditunjukkan caranya untuk bisa kuat. Tapi kalau di dalam Kristus, saya mau tunjukkan caranya biar bisa lemah. Oke? Kita akan lanjutkan materinya. Kita baca ayatnya bersama-sama, ayat emas kita, Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kita sudah sepakat bahwa kekuatan yang disorot oleh Rasul Paulus ini adalah kekuatan Kristus. Amin. Bukan kekuatan manusia. Di dalam Dia ini berbicara mengenai Kristus atau pribadi Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, yang akan memampukan orang percaya untuk sanggup menanggung segala perkara. Menanggung semua perkara, bukan kekuatan dirinya sendiri ataupun kekuatan orang lain, tetapi kekuatan yang dari Kristus. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita bulan ini, bahwa yang memampukan Anda semua dan juga saya adalah Kristus itu saja lewat ayat ini. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa saya mau ajarkan Bapak Ibu Saudara untuk kita lemah. Saya mau memberi sebuah pengertian bahwa untuk menjadi kuat kita harus menjadi lemah terlebih dahulu. Nah, itu namanya paradoks. Bapak Ibu Saudara, itu namanya paradoks. Apa itu paradoks? Terjemahan paradoks menurut KBBI adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Wah, kok rodok budet. Saya ulang lagi. Sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau dengan kebenaran, seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya, misalkan ada anak-anak muda bilang hari-hari ini gini, saya merasa kesepian di tengah keramaian. Itu paradoks. Harusnya dalam keramaian Anda nggak merasa sepi dong. Tapi pernah nggak kita mengalami keadaan kesepian di tengah keramaian? Ada nggak anak-anak di sini, anak muda di sini yang galau gitu, merasa kesepian di tengah keramaian? Itu namanya paradoks. Ya, berlawanan. Nah, Alkitab pun banyak membahas mengenai paradoks. Bahkan Yesus itu sendiri menurut saya pribadi yang bahkan begitu dalam pengajarannya sehingga banyak paradoks di dalamnya. Contohnya apa? Misalkan nih, dengan melayani kita akan menjadi terhormat. Loh, kebalikan. Kalau orang dunia bilang, kalau kamu mau terhormat, justru jadilah bos. Betul? Jadi pejabat. Jadi orang yang kuat, orang yang berpengaruh, maka kamu terhormat. Tapi firman Tuhan bilang apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Melayani malah dihormati. Ada ayat berkata, barang siapa ingin menjadi yang terdepan, dia harus menjadi yang terkecil, menjadi hamba, menjadi pelayan. Barang siapa mau jadi pemimpin, dia harus jadi hamba. Jadi terbesar, harus siap jadi yang terkecil. Itu paradoks. Alkitab punya paradoks lagi, contohnya. Hanya dengan kematian kita bisa memperoleh kehidupan. Paradoks. Kata Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Berbicara mengenai apa? Kita harus mati dulu.
Bukan terus jelek mati, enggak. Tapi kedagingan kita mati. Hawa nafsu kita mati. Manusia lama kita mati supaya saya beroleh hidup. Kalau manusia lamamu enggak mau mati, manusia baru tidak akan hidup. Kehidupan kekal enggak akan jadi bagian kita. Karena kita enggak mau mematikan manusia lama. Oleh karena itu baptisan berbicara mengenai dikubur. Yang dikubur itu manusia lamanya. Kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam manusia yang baru. Barang siapa nggak mau mati dulu, nggak bisa hidup. Itu paradoks. Nah, paradoks yang saya bahas hari ini khusus mengenai paradoks untuk menjadi kuat justru kita harus jadi lemah. Paradoks. Kalau orang dunia bilang ya kuat ya jadilah kuat. Tapi Alkitab bilang kalau mau jadi kuat harus jadi lemah. Ayatnya 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini kata Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah perhatikan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paradoks. Orang dunia bilang kalau kuat ya kuat, lemah ya lemah. Tapi firman Tuhan bilang sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu paradoks. Kenapa? Tapi kan ada kebenaran di sini. Gak asal ditelan Bapak Ibu Saudara. Kelemahan akan menjadi kekuatan kalau ada Kristus di dalamnya. Makanya ada lagu sekolah minggu zaman dulu Pak. Bilang gini, dia harus makin bertambah, ku harus makin. Nah kita enggak tuh. Ku harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Namaku saja disembah. Kita yang harus makin top, kita yang harus makin hebat. Yesus nanti dulu. Padahal jelas Tuhan bilang, barang siapa mau jadi kuat, jadilah lemah dulu. Rasul Paulus menemukan kebenaran ini. Sehingga hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara bersama-sama memperbaiki cara pandang tentang kelemahan. Katakan kanan kirimu, yuk jadi lemah. Nah unik ini. Karena orang lain bilang, yuk kuat. Nah ayo bareng-bareng, yuk jadi lemah. Oh gitu. Bingung. Karena kemanusiaan kita akan menolak, saya enggak mau lemah. Enggak apa-apa, pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau enggak mau lemah, kuasa Kristus enggak bekerja dalam hidup kita. Karena kekuatan kita yang bekerja. Tapi ketika kita menyerahkan diri, saya lemah Tuhan, saya enggak bisa apa-apa, saya ini wong bodoh. Kuasa Kristus menjadi sempurna atas hidup kita. Amin. Perhatikan. Sehingga untuk menjadi kuat, pandanglah kelemahan sebagai bukti bahwa kita hanyalah manusia terbatas. Supaya kita bisa berkawan dengan kelemahan. Supaya kita bisa jadi kuat dengan cara menjadikan diri kita makin lemah. Maka pandanglah kelemahan itu bukti bahwa kita ini manusia ini memang terbatas. Yuk buka Alkitab kita yuk. Mazmur 103 15 16. Mazmur 103 15 sampai 16. Dibuka Alkitab kita, saya enggak tuliskan biar Alkitab kita bisa kebuka ya. Mazmur 100 pasal yang ketiga ayat 15 16. Dikatakan di sana begini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, maka keluarga kita akan terus menangisi kita setiap hari. Jangan kita berpikir ketika Tuhan panggil kita pulang, maka orang-orang akan terus-menerus kehilangan kita. Awalnya mungkin iya, keluarga kita akan bersedih karena nggak bisa ketemu lagi dengan hidup, dengan pribadi kita. Awalnya mungkin iya, orang-orang akan merasa kehilangan. Tapi bagaimana setelah 1 minggu? Bagaimana setelah 1 bulan? Bagaimana setelah 1 tahun? Bagaimana setelah 10 tahun? Mentok-mentoknya
Bagus-bagusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berpengaruh, orang yang punya pengaruh, punya posisi, minimal nama kita dijadikan nama jalan. Minimal dijadikan nama stadion. Minimal. Tapi saya tanya di sini misal, ini jalan apa ya Mas Satrio? Selamat Riyadi ya masuknya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara di ruangan ini yang mengenal Bapak Slamet Riyadi? Nggak tahu, cuma namanya aja. Dengan nama itu diabadikan sebagai jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa kehidupan kita itu kata pemazmur itu ibarat bunga yang ketika berbunga, ketika angin melintasinya, bunga itu nggak ada lagi. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jangan seakan-akan dipikir setelah kita pergi itu orang-orang harus mengingat kita, mengenang kita gitu. Lagian kalau mengenang juga buat apa sih? Sehingga manusia itu sangat terbatas, manusia itu sangat rapuh, manusia itu sangat lemah Bapak Ibu Saudara. Ada satu kalimat yang saya baca dan menarik sekali. Kita ini tercipta dari tanah. Tapi kenapa sifatnya langit? Kita ini tercipta dari tanah. Tapi sifat manusia seringkali mau jadi langit. Yang tinggi, hebat, diakui. Ketika masih muda saya juga pengennya gitu. Dihormati, diakui, wah dibanggakan. Tapi setelah menyadari, apalah sih artinya itu semua? Tidak ada artinya sama sekali. Karena pada akhirnya semua akan berlalu dan bahkan tempatnya tidak lagi mengenalinya. Enggak. Bahkan seorang Daniel ini ketika Tuhan panggil, Bapak Saudara mungkin kehilangan saya, tapi paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun mentok deh, udah. Habis itu ya life must go on katanya. Hidup harus berlanjut. Sudah. Sesederhana itu dan selemah itu, seterbatas itu manusia. Lalu kenapa ego kita demikian tinggi? Kecentok sedikit, wah rasa ibadah, monggo gak ibadah pun gak apa-apa, itu urusan kita sama Tuhan. Tapi jangan bawa-bawa orang lain. Oh rasa pelayanan, monggo pilihan gak pelayanan pun gak apa-apa. Saya katakan dengan tegas, kenapa? Kita harus perbaiki cara pikir kita. Kita ini orang lemah, kita ini terbatas. Lalu seringkali kenapa kita egonya begitu kuat, egonya begitu gigih. Bapak Ibu Saudara saya mau ingatkan, kalau mau jadi kuat, jadi lemah. Yang pertama, sadari kita ini terbatas. Loh. Mana? Loh. Siap. Ya, oke. Oh belum? Nah, siap. Pengkhotbah 1 ayat 14 ini ayat ini bagus banget. Kita buka Pengkhotbah 1 ayat 14. Habis ini terus Mas Daniel ngomong gitu nanti habis ini gak ada yang pelayanan, gak apa-apa Bapak Ibu. Melayani itu anugerah dari Tuhan. Kalau sampai ada di antara kita yang berpikiran bahwa ngomongannya ngono rasa pelayanan, ya monggo silakan. Kebenaran semenyakitkan apapun tetap harus disampaikan karena itu adalah kebenaran. Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya wis kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain lah, pulang dari sini. Wong semua ini kesia-siaan. Enggak. Ayat ini tidak sedang mengajarkan Anda untuk malas. Ayat ini tidak sedang mengajarkan kita untuk percuma deh nggak apa-ngapain, percuma kita ngapa-ngapain, toh akhirnya sia-sia, toh akhirnya seperti menjaring angin. Ya udah nggak usah ngapa-ngapain, jadi generasi rebahan aja, pulang ke rumah tiduran, nonton TV, main HP, ora usah ngopo-ngopo wong sia-sia. Enggak. Ayat itu tidak sedang berbicara mengenai untuk kita menjadi malas. Ayat ini adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa tidak ada satupun hal dalam kehidupan kita yang pantas untuk dibanggakan. Karena ini semua hanya akan berlalu begitu saja. Dan perhatikan, kata perbuatan yang dilakukan dalam bahasa terjemahan baru ini ya, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan. Kata perbuatan yang dilakukan ini kalau merujuk bahasa aslinya, terjemahan langsungnya itu ngomong kira-kira gini,
Segala pencapaian yang dicapai, yang diraih, segala keberhasilan, hasil pekerjaan, hasil olahan, hasil usaha, semua hasil ini, pencapaian ini semua itu seperti menjaring angin. Kenapa saya perlu bedakan? Karena kalau ngomongin perbuatan yang dilakukan, kan belum tentu berhasil loh. Tapi kata perbuatan yang dilakukan sebenarnya maknanya merujuk langsung pada hasil. Artinya Bapak Ibu Saudara yang misalkan sekolah ada prestasi, yang kuliah ada prestasi, hasil lulus, gitu ya. Yang kerja ada hasilnya, sukses, kaya, berkelimpahan, ada hasil. Bukan sekedar proses kita melakukan perbuatan, enggak. Yang dibahas ayat ini adalah ketika ngomongin perbuatan yang dilakukan, itu berbicara mengenai pencapaian, mengenai hasil. Itu pun sia-sia. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama Mas Adris mengenai pembahasan minggu lalu, khotbah minggu lalu. Kan Rasul Paulus bilang, saya ini Israel asli suku Benyamin, ya kan, disunat hari ke-8. Dalam hal memahami hukum Taurat, saya ini orang Farisi. Dalam hal menerapkan hukum Taurat, saya tidak bercacat. Dalam hal kegiatan, saya penganiaya jemaat. Artinya orang ini jempolan. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa Rasul Paulus ini punya posisi, punya pengaruh, punya jabatan yang memang hebat. Jadi saya bilang sama Mas Adris, rodok wangun memang. Bukan rodok, ada orang yang sombong itu pantas buat sombong. Tapi saya tidak membenarkan kesombongannya, tidak. Maksud saya gini, bahwa Rasul Paulus ketika ngomong segala kebanggaan saya dulu, itu saya anggap sampah. Maksud saya gini, ketika Rasul Paulus yang seorang yang hebat itu bangga, janjane itu ya sembodong. Yang disombongkan itu ono bobote Bapak Ibu Saudara. Karena memang betul-betul orang top gitu loh. Dan saya opo gitu loh. Kebanggaan yang saya pertontonkan semu. Kok semut? Lah ini gatel kecil kayak semut gitu. Jadi ngomongnya semut gitu nih. Kebanggaan yang saya sering kali dulu ceritakan mengenai pelayanan di upload itu kan semu gitu loh. Apa sih itu? Begitu saya selesai pelayanan, saya pulang ke rumah, saya bukan pejabat. Begitu pulang pelayanan, saya pulang ke rumah lagi, saya kembali menjadi seorang Daniel yang kaosan seporot, katoan. Saya di rumah itu paling enak, paling bebas saya. Saya pakai kayak gini ini sebenarnya rada ribet gitu. Saya kembali menjadi orang biasa yang lalu apa yang saya banggakan gitu. Kalau Rasul Paulus memang top orangnya. Sombong, wong top, sombong. Anggaplah gini sekarang hari-hari ini, misalkan orang ini pejabat, sukses, sugih blegedu, tur sombong. Ya rada wangun. Ya toh. Lah sekarang bayangkan nek orang sing melarat rat weli gitu. Eli urep hidup lagi gitu kan. Tur sombong Bapak Ibu. Apa respon pertama kita? Gayane. Maksud saya tidak membenarkan kesombongan, tapi maksud saya gini, Rasul Paulus ketika dia membanggakan keberhasilannya dan bahkan menganggapnya itu menjadi sampah, nah itu jelas real gitu loh yang disombongkan itu bahkan dibuang jadikan sampah. Lah kita ini kan kesombongan kita ini kan kebanyakan kan halusinasi ya Mas Satrio ya. Yang kita sombongkan kebanyakan halusinasi. Maksud saya gini, anggaplah saya deh seorang Daniel. Sandangannya rapi, manggu parfum gitu kan. Dan dalam pikiran saya, saya itu koyo Andi Lau. Ya, semoga yang baru-baru anak-anak yang remaja ini ngerti Andi Lau ya. Andi Lau itu aktor Hong Kong. Itu makin tua makin ganteng gitu. Ya, Andi Lau, wah ganteng banget. Saya laki-laki saya mengakui dia ganteng. Nah, saya anggaplah dengan baju saya gitu kan, saya pakai parfum, rambut yo tak rapikan walaupun yo rada petak gini gitu ya. Dalam bayangan saya ki wis ganteng kayak Andi Lau, wangi, ganteng, keren. Tapi kan itu halusinasi. Begitu saya pulang ke rumah saya ngilo lagi gitu. Janjane yo gor ngene tok, bentukane gitu kan. Rai yo gor kayak ngene gitu, awak yo melebar ke sana kemari. Gitu. Kebanyakan apa yang kita sombongkan pada dasarnya hanya bayangan kita. Itu saja, nuwun sewu Bapak Ibu Saudara, kita sombongnya bukan main. Mungkin kita tidak sombong dalam pengertian Bapak Ibu Saudara berjalan sambil terus sopo kowe gitu, enggak. Tapi dalam artian kesombongan kita mungkin dalam bentuk seperti ini. Tidak mengakui Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, merasa bisa berjalan sendiri. Ora Tuhan-Tuhanan. Kesombongan yang seperti itu yang saya maksudkan. Itu saja Rasul Paulus akhirnya buang semua, menganggapnya sebagai sampah karena pengenalan akan Kristus lebih utama. Huper eko, minggu lalu kita bahas itu. Huper eko, merajai, menguasai.
Kemuliaan Kristus itu bahkan menguasai, merajai segala sesuatu. Ya, jadi yang pertama, bisa nggak kita memandang kelemahan itu bukti bahwa saya ini lemah, saya terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini masih menggunakan jubah kebanggaan, jubah kesombongan, jubah keakuan, bolehkah saya katakan, lepaskan itu semua. Kalaupun Tuhan kasih kita kecemerlangan berpikir, itu karena Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih dagangan kita laris, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita suara merdu, do re mi fa sol la si do. Ya Mas Gilang ya. Do re mi fa sol la si do, Mas Gilang. Do si la sol fa mi re do gitu kan. Dan ternyata ada penerusnya. Hero tadi gitu, saya kira podo. Ternyata masih saudara enggak. Hero tadi nyanyi loh, kok sama kayak Mas Gilang saya lihat. Ya, suara merdu apapun pelayanan Mas Andis main, wah luar biasa. Semua kehebatan kita itu semua karunia Tuhan. Saya berkali-kali bilang dalam doa saya, dalam renungan saya sama Tuhan, apalah jadinya kalau sampai mulut ini terkunci Tuhan. Apalah jadinya kalau sampai lidah ini menjadi keluh dan saya tidak bisa lagi mengutarakan firman Tuhan. Karena itu adalah kerinduan saya. Selagi saya masih bisa hidup, saya akan terus sampaikan apa yang jadi kebenaran firman. Karena itu yang jadi kerinduan saya. Gimana saya gak bisa mikir kalau tiba-tiba Tuhan ngambek sama saya gitu ya. Terus lidah saya dikunci sama Tuhan. Gak bisa ngomong gitu kan. Mau ngapain? Yang pertama, kelemahan kita ini bukti, kita ini terbatas. Yang kedua, di next Mas Nus. Mari kita memandang kelemahan sebagai kesempatan kita berlatih agar kita semakin menjadi sama seperti yang Tuhan mau. Ketika saya katakan kelemahan di sini, ini berarti persoalan, kesulitan, kekurangan kita, pergumulan kita, himpitan, tekanan, semua hal yang membuat kita jadi lemah. Mari kita memandang itu semua sebagai kesempatan agar kita berlatih untuk menjadi semakin serupa seperti yang Tuhan mau. Kita buka dalam 2 Korintus. Ini ayat ini hebat sekali. Ditulis oleh seorang rasul yang hebat, Rasul Paulus. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, perhatikan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali disesah 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihap orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 29. Perhatikan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Bisa gak kita ngomong kayak gitu? Kayak Rasul Paulus. Berapa banyak orang memakai mimbar ini untuk menceritakan Tuhan menolong saya. Pekerjaan saya diberkati, saya sakit disembuhkan. Tuhan tolong saya. Pergumulan saya dijawab sama Tuhan. Tuhan angkat saya menjadi kepala bukan jadi ekor. Banyak orang memakai itu, mimbar ini untuk menceritakan hal itu. Tapi berapa banyak ngomong seperti Rasul Paulus? Aku dilempari batu sekian kali, aku kapal karam sekian kali. Masalah semua yang dikatakan ini. Yang diucapkan Rasul Paulus semua kesulitannya. Ini semua kejadian-kejadian yang membuat dia harus berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku.
proses kehidupan yang diizinkan Tuhan. Ini adalah latihan kekuatan rohani, ujian kesetiaan iman dan kesungguhan dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita memilih untuk skip fase ini, nggak mau. Saya maunya jadi orang Kristen yang lebih dari pemenang kayak lagu tadi. Karena lagu tadi disalahartikan. Kata lebih dari pemenang itu berarti kaya raya, sugih blegedu, rekeningnya banyak di mana-mana. Ya cek saldo layarnya nggak cukup Mas Iwan, angkanya kedawan. Kalau kita buka saldo maaf, malah maaf-maafan terus sama mesin ATM ya kan. Saldo tidak mencukupi. Harapan orang-orang nggak ngerti firman berkata lebih dari pemenang itu ya kayak gitu. Hidupnya waduh mapan enak segala macam. Tapi bagaimana dengan permasalahan dan kesulitan dan kesukaran? Bisakah kita memandang segala masa itu sebagai kesempatan untuk kita berlatih agar kita menjadi semakin serupa seperti yang Tuhan mau? Rasul Paulus melewati fase itu semua. Makanya tadi saya ngomong sama Mbak Eli, ayolah, kalau udah diberkati, jangan lupa sama Tuhan. Kalau udah ditolong sama Tuhan, ingat Tuhan. Seringkali kita lupa. Seringkali kita ngerasa sudah aman, sudah nyaman, selesai semua. Tidak sampai di situ. Pertolongan Tuhan harusnya membawa kita makin nempel sama Tuhan. Itu yang terutama. Kelemahan ini adalah cara untuk membuat kita dilatih makin serupa seperti Kristus. Jangan kabur dari kejadian-kejadian seperti yang dikatakan 2 Korintus tadi. Ketika ada permasalahan, kesulitan situasi. Beberapa hari yang lalu Mbak Eli ngomong sama saya beberapa kejadian aneh di rumah. Saya bilang kuasa Tuhan lebih dari itu semua. Amin. Kuasa Tuhan lebih dari itu semua. Dan terpujilah nama Tuhan. Tuhan tolong. Hari Kamis kemarin Tuhan gerakkan hati saya untuk nge-WA seorang anak muda yang lama sekali gak ketemu. Orang ini sudah lama sekali gak ketemu sama saya. Tiba-tiba saya selesai bikin renungan malam, Tuhan ingatkan sama saya nama ini. WA si ini. Saya WA dia. Halo, gimana kabarmu? Wah, baik Om. Gimana kabarnya Om? Baik ini. Anak muda, pemudi, perempuan ya. Lalu sambil ngobrol basa-basi, gimana kabarnya si Putri ini ya? Oh baik semua. Lalu dia bilang, Om aku boleh gak cerita? Nah ini dia. Kenapa Tuhan suruh saya WA? Ternyata dia mau boleh gak aku cerita? Akhirnya dia cerita. Saya bilang silahkan. Aku barusan nangis-nangis sama Tuhan. Saya nangis-nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena dia semestinya dapat jatah untuk pameran di Jakarta. Dia punya usaha kerajinan tangan. Bikin anting-anting, gelang, kalung, skarap semuanya. Dia bikin kombinasi batik. Dia mau pameran di Jakarta. Di Solo untuk yang kerajinan semacam itu hanya dipilih 4 nama Bapak Ibu Saudara. Dan dia salah satunya. Ketika saya WA dia, beberapa menit sebelum saya WA dia dapat WA dari Pemkot dibatalkan. Gak jadi berangkat. Dia nangis-nangis sama Tuhan. Gak lama saya WA dia. Saya bilang sama dia, oke, sekarang gini, tarik nafas, buang nafas. Serius saya bilang gitu di WA. Gimana saya tahu dia tarik nafas, buang nafas beneran? Tapi Tuhan suruh kalian lakukan gitu ya, saya nurut ya. Tarik nafas, buang nafas, habis itu bilang sama Tuhan, jangan batin, saya bilang gitu. Bilang sama Tuhan dengan mulutmu, Tuhan terima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Bilang dengan mulutmu. Bisa gak kau berterima kasih sekalipun harus batal berangkat. Lalu yakini bahwa Tuhan gak pernah salah langkah. Yakini Tuhan gak pernah keliru milih jalan. Siap Om, ya wes yuk berdoa. Lalu besoknya hari Jumat ketika kami menara doa di lantai 16 Hotel Haris, sebelum mulai doa, orang ini WA saya, Om, aku mau kasih kabar baik Om. Dia bilang, gimana? Jadi siang hari Jumat siangnya, mungkin Tuhan gerakkan hatinya untuk berangkat ke Pemkot. Dia ajak papa mama doa sebelum berangkat ke Pemkot, lalu dia berangkat ke Pemkot sama papa mamanya. Dan hasil pertemuan di Pemkot,
Dia bilang sama saya, akhirnya aku tetap berangkat ke Jakarta. Dan bukan itu saja, dia bilang, karena kesalahpahaman itu, selesai dari Jakarta, dia akan langsung lanjut ke Makassar, tanpa proses seleksi, tanpa proses kurator. Tuhan izinkan dia ngalami itu. Tapi ketika fase itu, ketika fase di mana dia nangis-nangis, bisa nggak ngerti jalannya Tuhan ternyata membawa dia sampai situ? Harus dilalui. Ketika istri saya hamil Niel dan mau persalinan, 9 bulan kami jaga supaya jangan sampai kenapa-kenapa karena pandemi COVID. 2 minggu sebelum persalinan saya kena COVID. Tidak lama istri saya ketularan COVID. Padahal beberapa waktu sebelumnya, 1 gang 2 gang di depan kami, ada seorang ibu hamil juga 8 bulan COVID. Dan Tuhan izinkan dua-duanya tidak ada. Ibunya tidak ada, anaknya tidak ada. Istri saya, si Putri ini 9 bulan udah dijaga jangan sampai kenapa-kenapa, nggak pernah keluar Bapak Ibu, di rumah terus. Paling keluar ya cuma ke tempatnya opa, oma gitu saja. Tiba-tiba COVID. Persalinan harus pakai APD. Awalnya kami antrian pertama, tapi karena istri saya COVID jadi antrian terakhir. Kan nggak mungkin dokternya ngoperasi COVID habis itu ngoperasi orang lain lagi. Jadi antrian yang paling terakhir, sekitar jam 2 jam 3-an baru diurus. Dokternya pakai APD. Selesai operasi, Niel langsung dipindahkan kamar bayi. Istri saya masuk ke ruang isolasi, saya nemenin di ruang isolasi. Tanda tangan surat, karena saat itu saya sudah negatif sebenarnya. Tapi karena saya harus nemeni, makanya saya tanda tangan surat. Jadi kalau akhirnya COVID lagi, terus kenapa-kenapa, resiko tanggung penumpang. Sudah, akhirnya saya tanda tangan, udah masuk isolasi. Sepi nih, nyenyet Bapak Ibu. Saya lihat di pintu itu ada lubang kaca gitu, nggak ada orang. Sepi dan sepi tenang. Saya order itu yang nganterin ya pakai, saya order GoFood itu yang nganterin pakai baju astronot itu. Bener-bener isolasi itu ya, bener-bener kayak bener-bener orang yang dikucilkan gitu. 3 hari kurang lebih, hampir 3 hari 4 hari kami diisolasi. 5 hari malah diisolasi. Bukan diisolasi lakban Bapak Ibu ya. Kamar isolasi. Tahu ya. Kok tiba-tiba saya kepikiran diisolasi terus dilakbani ya, di kamar isolasi. Dan kami bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan harus mengalami kamar isolasi? Jawabannya baru muncul sekitar bulan Juli Agustus ya. Agustus. Itu kejadian bulan September. Bulan Agustus kamu baru ngerti apa maksudnya. Ternyata pihak rumah sakit itu mengajukan semua nota-nota pasien COVID kepada Kementerian Kesehatan. Diajukan supaya bisa ditukar oleh Kementerian Kesehatan. Punyanya istri saya ditolak. Diajukan lagi, ditolak, diajukan lagi. Padahal kami nggak pernah minta untuk diklaimkan. Tiba-tiba istri saya dihubungi, kami berdua ke sana. Pihak rumah sakit bilang kayak gini, Bapak, Ibu, ngapunten, nggih niki prosesnya dangu. Ya kami kan ya pelenggongan, loh, apa maksudnya? Wong kami aja nggak pernah mengajukan. Tapi mereka berusaha untuk mengupayakan itu cair. Dan puji Tuhan cair. Nominalnya lumayan buat ulang tahunnya Niel. Ternyata maksudnya saya kena COVID, istri saya kena COVID itu biar Niel ulang tahunan dananya ada. Disimpenkan sama Tuhan. Nek orang tak simpen ki entek mesti gitu kan. Disimpenkan dulu di rumah sakit, nabungnya di rumah sakit. Gak ada yang tahu caranya Tuhan, harus ngalami itu dulu. Tapi di situ menjadi kesempatan di mana kami melatih kekuatan rohani, kesetiaan iman dan juga kesungguhan melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Fase kelemahan bukanlah fase yang harus diratapi terus kita Tuhan berat banget ya Tuhan. Ya memang boleh kita nangis sama Tuhan. Kan Tuhan bilang air mata kita ditampung dalam kirbatnya toh, ya kan? Boleh menangis sama Tuhan, bahkan itu hal yang sangat baik daripada nangis sama tonggone. Ya toh malah dadi rasan-rasan. Kowe ngerti ra, malah jadi kemana-mana nanti. Jangan. Cerita sama Tuhan, nangis sama Tuhan enggak apa-apa. Yang terakhir, pandanglah kelemahan itu sebagai panggung bagi Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya. Nah ini yang saya mau Bapak Ibu Saudara juga paham. Yang pertama, pandang kelemahan itu bukti saya terbatas. Yang kedua, pandang kelemahan itu kesempatan untuk kita latihan. Dan yang paling hebat, pandanglah kelemahan itu sebagai panggung untuk Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara silahkan turun dari panggung dan izinkanlah Tuhan yang naik panggung kehidupan dan menyatakan kuasanya. Kalau kita terus yang bisa, kita terus yang hebat, kita terus yang mampu, maka kita
yang akan memamerkan kuasa dan kecakapan kita sendiri. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata ayat yang ke-9, kalau Bapak perhatikan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-9 itu, kalau dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan demikian. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Bayangkan kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan. Bayangkan kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan, masalah, himpitan, persoalan, kita nggak pernah mengalami yang namanya krisis. Kita mungkin nggak akan pernah menekuk lutut kita dan menangis sama Tuhan. Tapi ketika kita mengalami fase-fase itu, maka tengkuk yang tegar itu, lutut yang kaku itu, akhirnya dibuat Tuhan untuk berlutut. Tengkuk itu dibuat harus menunduk, nangis. Aku nggak kuat Tuhan, nah ya toh, gitu kan. Sekarang baru Tuhan bilang, Nis gini, ini waktunya aku bekerja. Kelemahan adalah panggung di mana kuasa Kristus dinyatakan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Mas Ongki bikin kesaksian. Kalau bulan Suro jualannya itu seret, ya Mas Ongki ya. Rasanya itu saudara, teman-teman kerjanya bilang rasa ngoyo, nggak usah ngoyo. Bulan-bulan kayak gini itu seret, serasa aneh-aneh. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang justru bilang itu susah, justru Mas Ongki lebih dari target. Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Tapi itu dilakukan Tuhan bukan untuk menunjukkan kehebatan seorang Ongki. Enggak. Mas Ongki tuliskan kesaksian itu dan katakan, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin bisa capai target. Tuhan jadi aktor utama. Coba kalau nggak ada yang namanya sepi kayak gitu, jualannya kenceng terus. Oh iya saya. Tapi begitu semua sepi, Tuhan bikin, nih, kuasa Tuhan bekerja. Jadi panggung di mana Tuhan dinyatakan. 10 tahun saya nunggu untuk Tuhan kasih keturunan. Kalau mungkin lahir di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, mungkin saya akan berkata dengan saya pelayanan. Wah iya, ya toh. Pelayan Tuhan. Ini Tuhan tolong berkati. Enggak. Tuhan proses. Kamu siapa? Hajar dulu, potong carang-carang yang enggak karu-karuan ini. Digunduli sama Tuhan. Dan terbukti kan gundul? Digunduli sama Tuhan. Habis Bapak Ibu Saudara. Harus setelah akhirnya nyerah gitu kan. Gak bisa apa-apa Tuhan. Jadi panggung kuasa Tuhan dinyatakan. Kelemahan Bapak Ibu Saudara itu panggung yang paling pas untuk kita mengizinkan Tuhan. Tuhan, ini waktumu Tuhan. Bekerjalah supaya kuasa dan kemampuan Tuhan bisa kita pamerkan pada orang-orang. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Ingat baik-baik 3 hal ini. Temanya Kristus adalah kekuatan. Tapi hari ini saya mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk jadi lemah. Kenapa? Karena kelemahan kita adalah bukti kita ini manusia terbatas. Karena kelemahan kita adalah kesempatan untuk kita berlatih makin jadi serupa seperti Kristus. Dan kelemahan kita ternyata adalah panggung bagi Tuhan untuk menyatakan kekuatan, kuasa. Masih boleh maju ke depan, saya mau tutup dengan sebuah cerita.
Tadi saya tampilkan gambar-gambar ini. Ini gambar ketika Kristus diambil dari sebuah film Yesus, ya. Jadi hanya digambarkan adegannya kurang lebih seperti itu. Tapi adegan aslinya yang tahu ya orang-orang pada waktu itu dan Tuhan sendiri. Ini adegan ketika Kristus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Oke? Yang akhirnya legion atau setan yang jumlahnya ribuan itu akhirnya dipindahkan ke babi. Nah, ya, diingat babinya kan? Soalnya katanya babi itu naknan katanya. Biar Bapak Ibu Saudara bisa fokus ke sini. Saya mau cerita gini. Siapa yang mau dekat sama orang gila? Ada yang mau dekat sama orang gila? Ada? Emaknya sama komaknya Nial itu dulu suka lihat apa namanya lah? Apa channelnya? Sinau Urip. Sampai sekarang katanya. Sinau Urip. Betul ya, Sinau Urip ya. Itu tentang orang-orang gila. Wah, lecek wambune gondrong gitu ya. Dan memang itu menyentuh hati sekali. Bayangkan, tapi itu orang-orang gila yang masih bisa diajak ngobrol. Ada beberapa diajak ngobrol juga kabur. Mau dimandiin angel gitu kan. Ada sih, lucu-lucu. Tapi menyentuh hati sekali. Silakan dilihat kayak gitu ya, monggo. Kalau mau. Saya cuma mau kasih gambaran. Nah, orang gila di Gerasa ini bukan yang di perempatan-perempatan yang dia menangi meratapi nasib, enggak. Tingkat stresnya orang gila di Gerasa itu menurut saya sudah membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Kenapa? Alkitab mencatat orang ini bahkan dibelenggu, dirantai, rantainya gogrok. Kekuatannya luar biasa lah. Dia tinggalnya itu di kuburan-kuburan, di tempat-tempat sepi. Karena saya berpikir gini, kenapa dia tinggal di tempat yang seperti itu? Satu, kuasa gelap yang menguasainya. Dua, mungkin kesadarannya yang masih tersisa sebagai manusia, ada rasa takut kalau saya di tengah-tengah orang, saya bisa membahayakan orang. Sehingga bahkan Alkitab mencatat orang ini sudah melukai dirinya sendiri. Betul Pak Andreas ya? Orang ini sudah melukai dirinya sendiri. Saking dia dikuasai oleh roh jahat. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, perikop sebelum itu, sebelum Tuhan datang di Gerasa, adalah perikop ketika Tuhan itu menghentikan angin ribut. Perikop yang sebelum itu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sebuah gambaran begini. Murid-murid ketika sebelum mencapai fase angin ribut itu, nanti silakan dibaca ya. Tuhan bilang sama murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Murid-murid manut yang ngomong gurunya Tuhan Yesus. Tapi kenapa, untuk apa tujuannya bertolak ke seberang, gak ada yang tahu. Lalu Tuhan naik ke perahu itu, perahu berjalan dan Tuhan tertidur di buritan kapal. Terjadilah angin badai. Murid-murid ketakutan, Tuhan tidak khawatirkan kau kalau kami binasa. Tuhan bangun lalu berkata, sampai kapan kamu imanmu kayak gini terus? Tuhan hardik angin ribut itu. Ingat, Tuhan gak bilang Tuhan meredakan, tapi Tuhan menghardik. Tuhan menghardik. Cari di Alkitab ayat-ayat yang lain. Adakah Tuhan menghardik alam seperti itu? Kalau Tuhan menghardik, itu menghardik kuasa gelap. Tuhan menghardik, ada kuasa yang membuat angin ribut itu. Kenapa? Karena selepas dari angin ribut itu, tujuan Tuhan untuk menyeberang ke Gadara atau Gerasa itu untuk ketemu sama si orang ini loh. Baca Alkitab deh, baca. Sesampainya Tuhan di seberang, orang itu datang. Jadi bayangkan Tuhan itu melewati sebuah danau yang ada angin ribut badai sebesar itu hanya untuk menjumpai satu orang yang gila. Bau. Gila, bau, apalagi berbahaya. Tapi Tuhan jumpai dia. Saya bayangkan kalau terus Tuhan ungkapkan keinginannya sama murid-murid. Ketika ngomong sama murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Terus murid-murid tanya, kenapa Tuhan? Karena ada orang gila di sana. Dan kita akan sembuhkan orang gila itu. Murid-muridnya kan, gue ngomong ngurus uang Dian.
Untuk apa? Tapi Tuhan gak bilang, pokoknya kita bertolak ke seberang. Setelah bertemu orang gila ini, apa yang terjadi? Roh dalam dirinya orang gila ini sampai berkata, Yesus anak Daud, mau apakah engkau daripadaku? Terjadilah percakapan, singkat cerita, setan-setan itu ngibrit ke babi-babi. Dan hari itu berapa ribu? 3.000-an babi ya. Wah, itu kalau dibawa ke Bali itu jadi babi guling gitu ya. Habis semua. Sembuhlah orang ini. Lalu orang ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tuhan bilang apa? No. Nehi. Karena ada rencana untuk orang ini. Dan Bapak Saudara tahu apa yang terjadi setelah orang ini ditinggalkan Yesus? Dia pergi dari kota ke kota yang namanya Dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Metropolis kota besar. Metro itu besar, polis itu kota. Dekapolis, Deka itu 10, polis itu kota. Ada 10 kota. Orang ini berkeliling menceritakan tentang Yesus. Dan banyak orang diselamatkan gara-gara satu orang gila. Murid-murid gak ada yang ngerti, gak bisa nangkap maksudnya Tuhan. Tuhan rela menyeberang danau yang penuh dengan angin badai itu untuk menjumpai satu orang yang gila. Tapi Tuhan tahu orang gila ini berpotensi untuk menjangkau banyak orang. Saya tanya, adakah di ruangan ini yang gila? Adakah di ruangan ini yang kerasukan setan sampai segitu banyaknya? Kalau Tuhan bisa pakai orang gila untuk menjangkau 10 kota, apalagi Tuhan akan bisa pakai kita semua toh? Gak usah ngomongin 10 kota deh. 1 kota, gak usah kota deh. Kecamatan deh. Gak usah kecamatan, kelurahan. Gak usah kelurahan, keluarga kita dulu deh. Benar? Dan Tuhan mau untuk pakai kita. Tapi siap gak untuk kita jadi lemah dulu? 1, kelemahan bukti bahwa kita manusia terbatas. 2, kelemahan adalah kesempatan untuk kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Dan 3, kelemahan itu panggungnya Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Jangan curi panggungnya Tuhan untuk selalu berkata, aku. Ini waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau tunduk kepala untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Makasih Tuhan. Kita naikkan pujian lebih dari emas, lebih dari permata. Terima kasih Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita mau belajar untuk membuka hati kita. Kata Tuhan, berkaryalah lewat kelemahan-kelemahanku dan biarlah kelemahanku menjadi panggung di mana kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari setiap hati terbuka di hadapan Tuhan malam hari ini dan katakan, pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan
bentuk bejana ini sesuai kehendakmu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buat aku berharga, di matamu, Yesus. agung dan mulia, dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu. Bersama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu. Agung dan mulia, Panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Mari bersama-sama serukan dan katakan pada Yesus, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga. di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih. Mari setiap kita mau buka hati di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, ini kelemahan-kelemahan kami. Aku yang terbatas, aku yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Pakailah aku, Tuhan. Biarlah karya Tuhan dinyatakan dan dikerjakan lewat kelemahan hidupku. Sehingga kelemahan menjadi panggung di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Lebih dari emas, lebih dari emas. Mari buka hati. Mari buka hati. Ya, benar Tuhan. Agung dan mulia, panggilan surgawi menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu, haleluya. Oh Tuhan, lebih dari emas Tuhan memulihkan hati kami. Lebih dari permata Tuhan bawa hidup kami menjadi cemerlang. Kami yang penuh kelemahan dan kekurangan, kami mau katakan biarlah kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kami. Sehingga bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi semua karena Kristus, semua karena Engkau, semua karena Tuhan saja. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Yesus lebih besar. Biarlah kita semakin berkurang. Biar kita semakin habis. Dan biarlah Tuhan yang makin besar dalam hidup kita. Biar hanya Tuhan saja yang makin bertambah dalam hidup kita. Mari akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan katakan, biarlah Engkau yang makin besar dalam hidupku Tuhan. Lebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Setiap
setiap hati yang terbuka dan mau membuat Tuhan mentahta dalam hati kita menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Biar setiap kita tertuju pada Yesus saja malam hari ini. Ya, di dalamku Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Makasih Tuhan, ini yang menjadi keyakinan kami dan menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah besar dalam kehidupan kami. Kalaupun hari-hari ini kami mengalami kesulitan, kami mengalami kelemahan, hari-hari ini kami mengalami situasi yang bagi daging kami sangat-sangat tidak enak dan tidak nyaman. Kami direndahkan, kami dipermalukan, kami difitnah, kami dituduh, kami bahkan harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Kami tidak tahu kemana kami harus berlari, kami tidak tahu kemana kami harus berlindung. Tapi malam hari ini kami disadarkan bahwa Tuhan pakai kelemahan kami untuk menyadarkan kami bahwa kami terbatas. Tuhan pakai kelemahan kami untuk melatih kami menjadi semakin serupa seperti Engkau. Dan Tuhan mau pakai kelemahan kami menjadi panggung di mana kuasa Tuhan dinyatakan, di mana mujizat Tuhan dikerjakan, sehingga orang boleh melihat di dalam kesulitan, dalam himpitan, dalam kelemahan hidup kami. Mereka melihat ada pribadi Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, yaitu Kristus Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah pada malam hari firman yang sudah lepas ini Tuhan, yang sudah disampaikan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati kami menjadi rema yang kuat, membawa kami semakin hari hidup berkemenangan di dalam Tuhan, mengingatkan kami betapa kami berharga di matanya Tuhan. Dan Tuhan mau bawa hidup kami untuk menjangkau, menyelamatkan, membawa banyak orang juga untuk mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah tergenapilah kerinduan Tuhan ini dan memakai kelemahan-kelemahan kami untuk menyatakan kuasa Tuhan yang semakin sempurna dalam hidup kami. Hamba terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan terus memateraikan firman Tuhan dalam hati kami, menjadi rema yang kuat, membantu, menuntun, mendampingi kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya serahkan pada pemimpin pujian. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita boleh siapkan persembahan kita dengan baik. Pelayan persembahan boleh mempersiapkan diri juga. Dan kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami Tuhan sampai pada detik ini Tuhan, semuanya dengan lancar, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya hati kami boleh menerimanya dengan baik, sehingga boleh menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari kami berikutnya. Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kami boleh berikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami sudah persiapkan, apa yang akan kami persembahkan. Biarlah menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan pujian Sak Ceke Aku Nderek Gusti. Aku nderek Gusti
info sepekan. Shalom jemaat yang terkasih, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Bersama saya Dito. Dan saya Nita, mari kita simak info sepekan MCC. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Awali aktivitas kita dengan bersekutu bersama di program Selamat Pagi Bapa setiap pagi hari pukul 5 pagi di channel YouTube MCC Media. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk melayani dalam bidang tarian, bisa bergabung bersama dengan Meta Dance di latihan tamborin setiap hari Senin pukul 6 sore. Tuhan menghendaki agar setiap anak-anaknya bertumbuh semakin dewasa dan berbuah banyak bagi hormat dan kemuliaan namanya. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kerelaan melayani serta kerinduan untuk memberikan yang terbaik adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan di ibadah raya MCC dengan hadir di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya kepada Tuhan. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore yang bertempat di Hotel Haris lantai 16. Shalom anak-anak muda, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nikmati persekutuan muda remaja Metanex tiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. See you guys! Pengenalan akan Kristus sangatlah penting bagi pengembangan karakter dan kepribadian anak. Biarlah anak mengenal dan memiliki cinta akan Kristus dari usia sedini mungkin. Bagi bapak, ibu, saudara yang memiliki putra atau putri di usia 1-12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Al-Pakit setiap pukul 7:30 pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan penuh ucapan syukur, MCC membuka pos pelayanan Solo Selatan untuk wilayah Ngentan, Padang, Bagi, Solo Baru, Sukoharjo, dan sekitarnya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan hati yang bersyukur, mari kita datang dan beribadah kepadanya di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan di hari ini. Bersama saya Nita Dan saya Dito, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Christ Center, Christ Center. keep shining. Tuhan Yesus memberkati. Metanex yang sudah membuatkan videonya. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan MCC. Ini agak sedikit lebih panjang Bapak Ibu Saudara, bisa mohon diperhatikan sebentar. Untuk saldo akhir per 9 September 2022 ada
24.331.500. Kemudian pemasukan di tanggal 11 September ada persembahan pos pelayanan selatan sebesar 585.000 dan persembahan ibadah MCC sebesar Rp264.000. Di tanggal 17 September ada pemasukan dari persembahan kasih dari Bapak Ibu Sirun untuk pengadaan drum sebesar Rp3.600.000. Ada beberapa pengeluaran. Yang pertama di tanggal 10 September ada pengadaan partitur sebesar Rp350.000 dan senar gitar sebesar Rp160.000. Tanggal 11 September ada diakonia pendidikan sebesar Rp400.000, sewa tempat di Hotel Pop Rp800.000, pembelian air mineral Rp30.000, servis keyboard Rp300.000. Di tanggal 12 September puji Tuhan bisa membeli drum elektrik sebesar Rp7.100.000. Dan di tanggal 14 September ada sewa tempat Vape Hotel untuk bulan September sebesar Rp1 juta. Jadi saldo akhir per tanggal 17 September sebesar Rp18.640.500. Sekian laporan keuangannya. Adakah pengumuman tambahan Bapak Daniel? Pengeluarannya minggu ini lumayan banyak, tapi puji Tuhan, Tuhan masih sisakan saldo ya. Jadi pokoknya saldo itu ada untuk digunakan bagi pelayanan ya. Kalau nggak digunakan terus untuk apa? Dikumpulkan, ada berkat, ada orang mau berbagi, memang tujuannya untuk digunakan ya. Nanti satu persatu memang alat drum itu bukan kami lalu memanjakan Mas Gilang dan Mas Satrio sebagai drummer, tidak ya, enggak, karena memang drumnya sudah tidak tidak mendukung ya, sudah banyak yang suaranya itu hilang begitu. Nanti giliran lah ya, mungkin keyboardnya, mungkin Mas Andis bergerak untuk mendoakan maksudnya ya. Mas Ongki juga nanti ya, bassnya dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita ada pos pelayanan Solo Selatan. Jadi memang itu untuk kawasan Solo Selatan sana, Solo Baru, Teluan, Grogol sana ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu sekali-sekali mau hadir melihat keadaan gitu ya, boleh hadir setiap minggu itu jam 8 pagi. Ya mungkin kalau sore harinya pas ada jagong gitu ya, datang yang di Solo Baru, di Vape Hotel. Dan itu sudah reguler, puji Tuhan. Kalau yang minggu lalu masih baru satu kali pakai karena berikutnya tidak bisa digunakan. Nah yang kali ini di Vape Hotel, puji Tuhan, dealnya sudah reguler, sama seperti di sini ya. Jadi reguler, untuk biaya sewanya lebih murah karena memang tempatnya separuhnya ruangan ini. Ya karena dari jumlah kehadiran pun juga belum terlalu banyak. Tapi kami percaya kalau Tuhan sudah buka pos pelayanan di sana, pasti ada rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kembangkan di waktu-waktu mendatang. Sehingga sekali lagi kami ajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk hadir, bahkan rindu untuk terlibat melayani di pos pelayanan Solo Selatan, silahkan menghubungi Saudara Stefanus dan juga Saudari Dita sebagai PIC atau penanggung jawab untuk pelaksanaan pos pelayanan ini. Tidak ada pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti kita berdoa untuk anak Belva yang sakit. Ya Mas Iwan ya, mana Mas Iwan? Ya, panas. Ya, ada lagi pengumuman informasi yang sakit mungkin? Sehat semua? Sehat ya. Kita berdoa untuk anak Belva saja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah malam hari ini. Kami sudah naikkan pujian, penyembahan kami. Biarlah menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami juga mendengar firman, dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami, bekal bagi kami untuk kami hidup semakin seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, untuk jemaat yang sudah hadir, biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap jemaat. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang demikian baik, yang mengetahui bahkan sebelum kami memintanya. Tuhan yang mengenal setiap kebutuhan dan keinginan kami. Oleh karena itu kami serahkan setiap pergumulan, tantangan kehidupan dari setiap jemaat. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menopang, yang memampukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan beban beratnya, Tuhan tambahkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk anak Belva, yang kalau beberapa waktu yang lalu Yaro
sakit dan Tuhan sudah sembuhkan. Kali ini kakaknya Tuhan, Belva panas, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Setiap sel dalam tubuhnya dipulihkan oleh Tuhan, disegarkan kembali. Kami percaya lewat obat-obatan yang diminum, lewat istirahat yang cukup, dan juga perawatan dari kedua orang tuanya, maka Belva boleh pulih kembali dan juga beraktivitas dengan sukacita, untuk boleh belajar kembali, sekolah kembali, dan juga menjadi sukacita bagi keluarga Belva sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga rencana ibadah di minggu yang akan datang. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Setiap kerinduan kami juga untuk pos pelayanan Solo Selatan, kami serahkan dan percayakan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya Tuhan. Sehingga kami percaya pos pelayanan Solo Selatan diberkati oleh Tuhan, menjadi rumah bagi banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan menjaga, menyertai sampai di rumah dengan selamat. Kumpulkan kami dengan keluarga kami di rumah Tuhan dengan baik, dalam keadaan sehat tanpa konsep apapun, dan kembalikan kami minggu yang akan datang di ibadah-ibadah persekutuan untuk kami boleh kembali bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa kerinduan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus ada menyertai kehidupan kita mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Bila engkau